Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan siap mengikuti pembelajaran fisika pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing agar kegiatan belajar kita berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatin dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pernahkah kalian melihat sebuah kapal yang ukurannya sangat besar? Mungkin saat kalian sedang berlibur ke pantai atau melihat kapal di pelabuhan. Kapal tersebut terbuat dari baja yang sangat berat loh, bahkan beratnya bisa mencapai ribuan ton. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa kapal yang sangat berat itu dapat mengapung di atas permukaan air ya? Namun sebaliknya, mengapa batu yang ukurannya jauh lebih kecil justru langsung tenggelam ketika dimasukkan ke dalam air? Nah, ternyata semua peristiwa tersebut bisa dijelaskan melalui salah satu konsep fisika, yaitu hukum Archimedes. Hari ini kita akan mempelajari hukum tersebut dan bahkan melakukan percobaan sederhana untuk membuktikannya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, coba kita akan ingat kembali pembelajaran sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang massa jenis. Masih ingatkah kalian apa yang maksud dengan massa jenis? Ya, benar sekali. Massa jenis adalah massa suatu benda setiap satuan volumenya. Jadi secara matematis dapat dituliskan Rho sama dengan M per V. Jadi semakin besar massa suatu benda pada volume yang sama, maka semakin besar pula massa jenis benda tersebut. Konsep massa jenis ini sangat penting karena akan berkaitan langsung dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi kalian usahakan kalian masih ingat mengenai konsep tersebut ya. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mengenai hukum Archimedes dengan judul mengapa benda dapat tenggelam, melayang, dan mengapung. Materi ini merupakan bagian dari pembelajaran fluid dan statis. Sebelum kita mulai pembahasan materinya, saya ingin mengajak kalian berpikir terlebih dahulu. Silakan perhatikan beberapa pertanyaan berikut. Mengapa kapal yang sangat besar dapat mengapung di laut? Mengapa batu yang kecil justru tenggelam? Dan mengapa telur yang mengapung setelah air diberi garam? Menurut kalian apa penyebabnya ya? Silakan dipikir terlebih dahulu. Baik, mungkin jawabannya kalian akan bermacam-macam. Ada yang mengatakan karena bentuk kapal, mungkin ada yang mengatakan karena air laut lebih asin, atau mungkin ada yang belum tahu jawabannya. Nah, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian akan mengetahui jawaban dari semua pertanyaan tersebut. Sekarang kita akan lanjut ke tujuan pembelajaran kita. Jadi setelah pembelajaran selesai nanti, kalian diharapkan mampu pertama, menjelaskan pengertian hukum Archimedes, kedua, menjelaskan konsep gaya apung, ketiga, menentukan kondisi benda yang tenggelam, melayang maupun mengapung, dan yang terakhir, menjelaskan penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami tujuan pembelajaran ini, semoga kalian lebih fokus terhadap materi yang akan kita pelajari. Selanjutnya, kita akan mengenal tokoh yang menemukan hukum ini. Perhatikan tokohnya di dalam layar. Jadi ini adalah Archimedes, adalah seorang ilmuwan yang berasal dari Yunani kuno. Beliau hidup sekitar tahun 287 hingga 212 sebelum Masehi. Archimedes ini dikenal sebagai seorang ahli matematika, fisika, astronomi, dan teknik. Salah satu penemuannya yang paling terkenal adalah hukum Archimedes ini, yaitu hukum yang menjelaskan tentang gaya apung pada benda yang berada di dalam fluida. Nah, tahukah kalian ada sebuah cerita menarik mengenai penemuan hukum Archimedes ini? Konon katanya saat Archimedes sedang berendam di dalam bak mandi, dia melihat air di dalam bak meluap ketika tubuhnya masuk ke dalam air. Dari peristiwa sederhana itulah beliau menyadari bahwa benda yang dicelupkan ke dalam air akan memindah sejumlah air dan menerima gaya ke atas dari air tersebut. Karena merasa sangat gembira menemukan konsep tersebut, diceritakan bahwa Archimedes ini berlari keluar sambil teriak, "Eureka, Eureka!" yang artinya aku telah menemukannya. Nah, penemuan sederhana tersebut terjadi
ternyata menjadi salah satu dasar penting dalam ilmu fisika yang hingga sekarang masih digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi utama, yaitu hukum Archimedes. Kalian bisa perhatikan bunyinya pada layar. Bunyi hukum Archimedes yaitu suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam gas cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan besar gas cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, mungkin kalimat ini tuh terdengar cukup panjang. Oleh karena itu, mari kita pahami aja dengan bahasa yang lebih sederhana. Jadi ketika sebuah benda dicelupkan ke dalam air, sebenarnya air tidak hanya membasahi benda tersebut, tetapi juga memberikan dorongan ke arah atas. Dorongan inilah yang disebut dengan gaya apung. Semakin besar gaya dorong dari air, maka semakin mudah benda tersebut mengapung. Sebaliknya, jika gaya dorongnya kecil dibandingkan berat benda, maka benda akan tenggelam. Misalnya, ketika kalian memasukkan tangan ke dalam ember berisi air, tangan kalian akan terasa sedikit lebih ringan. Hal ini terjadi karena adanya gaya ke atas dari air yang membantu menopang tangan kalian. Itulah salah satu contoh sederhana hukum Archimedes yang sering kita alami tanpa disadari. Jadi intinya dari hukum Archimedes ini adalah bahwa setiap benda yang berada di dalam gas cair akan memperoleh gaya ke atas atau bisa disebut gaya apung. Selanjutnya kita akan bahas lebih dalam mengenai gaya apung. Apa itu gaya apung? Gaya apung adalah gaya yang diberikan oleh fluida, dalam hal ini gas cair, kepada benda yang berada di dalamnya. Arah gaya apung ini selalu ke atas, berlawanan dengan arah gaya gravitasi yang menarik benda ke bawah. Nah, mengapa bisa demikian? Karena tekanan air di bagian bawah benda lebih besar daripada tekanan air di bagian atas benda. Perbedaan tekanan inilah yang menyebabkan gayanya ke atas. Kita bisa bayangkan kalian sedang berenang di dalam kolam. Saat tubuh berada di dalam air, kalian akan merasa tubuh menjadi lebih ringan dibandingkan ketika berdiri di darat. Itu bukan karena berat badan kalian berkurang ya, itu melainkan karena tubuh mendapatkan bantuan berupa gaya apung dari air. Jadi semakin besar gaya apung yang bekerja pada tubuh kita, maka semakin mudah tubuh kita mengapung. Selanjutnya kita akan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya apung. Ada 3 faktor utama. Yang pertama, massa jenis gas cair. Jadi semakin besar massa jenis gas cair, maka semakin besar pula gaya apung yang diberikan kepada benda. Sebagai contoh, air laut memiliki massa jenis yang lebih besar daripada air tawar karena mengandung banyak garam. Oleh karena itu, kita akan lebih mudah mengapung ketika berenang di laut dibandingkan di kolam renang. Yang kedua, volume benda yang tercelup. Jadi semakin besar bagian benda yang berada di dalam air, maka semakin banyak air yang dipindahkan. Akibatnya gaya apung juga akan semakin besar. Lalu yang ketiga, percepatan gravitasi. Jadi semakin besar nilai gravitasi, maka gaya apung juga akan semakin besar. Namun karena kita berada di bumi, nilai gravitasi relatif tetap. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, faktor yang paling sering kita perhatikan adalah massa jenis gas cair dan volume benda yang tercelup. Jadi, anak-anak dari ketiga faktor tersebut, pada percobaan kita nanti yang akan berubah adalah massa jenis air. Saat garam ditambahkan, massa jenis air meningkat, akibatnya gaya apung pertama besar dan telur yang awalnya tenggelam maka mulai melayang, bahkan akhirnya mengapung. Selanjutnya kita akan masuk ke rumus hukum Archimedes. Untuk menghitung besar gaya apung digunakan rumus berikut. Fa sama dengan Rho dikali G dikali V. Kita akan pahami satu persatu. Pada huruf Fa menyatakan gaya apung dengan satuan Newton. Huruf seperti P ini adalah dibaca Rho adalah massa jenis gas cair dengan satuan kilogram per meter kubik. Huruf G adalah percepatan gravitasi bumi, nilainya sekitar 9,8 meter per second kuadrat. Namun dalam perhitungan sederhana biasanya dibulatkan menjadi 10 meter per second kuadrat. Sedangkan yang V ini adalah volume gas cair yang dipindahkan oleh benda dengan satuan meter kubik. Jadi dari rumus ini tuh kita dapat simpulkan bahwa besar gaya apung dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu massa jenis gas cair, percepatan gravitasi, dan volume gas cair yang dipindahkan.
Jadi semakin besar salah satu dari ketiga faktor tersebut, maka gaya apung juga akan semakin besar. Pada percobaan yang akan kita lakukan nanti, yaitu tentang telur dan air garam, faktor yang berubah adalah massa jenis air. Ketika air dicampur garam, massa jenisnya meningkat sehingga gaya apung juga bertambah besar. Karena itulah telur yang semulanya tenggelam dapat mengapung. Sekarang kita akan membahas 3 kemungkinan yang dapat terjadi ketika suatu benda dimasukkan ke dalam zat cair. Yang pertama adalah tenggelam. Benda akan tenggelam jika berat benda lebih besar daripada gaya apung yang diterimanya. Akibatnya, benda akan bergerak ke dasar wadah. Contohnya itu seperti batu atau koin yang dimasukkan ke dalam air. Yang kedua adalah melayang. Benda dikatakan melayang apabila berat benda sama dengan gaya apung. Akibatnya, benda akan berada di tengah-tengah air dan tidak naik maupun turun. Contoh kondisi ini dapat ditemukan pada ikan yang mengatur gelembung renangnya sehingga dapat tetap berada dalam kedalaman tertentu. Nah, yang terakhir adalah mengapung. Benda mengapung jika gaya apung lebih besar atau mampu menopang berat benda sehingga benda berada di permukaan air. Contohnya adalah kapal laut, pelampung, gabus, atau bola plastik. Jadi, posisi suatu benda di dalam air sangat dipengaruhi oleh hubungan antara berat benda dan gaya apung yang diterimanya. Setelah kita memahami konsep hukum Archimedes, sekarang kita akan membuktikan melalui sebuah percobaan sederhana. Percobaan ini sangat mudah dilakukan di rumah karena menggunakan alat dan bahan yang sederhana. Jadi anak-anak boleh coba di rumah ya. Jadi alat dan bahan yang akan kita gunakan itu yang pertama ada sebuah gelas bening, kemudian air, selanjutnya 1 butir telur, lalu garam dapur, dan yang terakhir ada sendok untuk mengaduk larutan. Percobaan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh massa jenis zat cair terhadap gaya apung. Sebelum kita mulai, coba kalian pikirkan terlebih dahulu apa yang akan terjadi ketika telur dimasukkan ke dalam air biasa. Apakah telur tersebut akan tenggelam atau mengapung? Silakan kalian pikirkan terlebih dahulu. Baik, sekarang kita akan coba buktikan bersama-sama ya. Langkah pertama, saya sudah mengisi gelas dengan air bersih. Selanjutnya, saya akan memasukkan 1 buah telur ke dalam gelas. Perhatikan, ini telurnya langsung tenggelam hingga ke dasar gelas. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena pada kondisi ini, berat telur itu masih lebih besar dibandingkan gaya apung yang diberikan oleh air. Sekarang kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu saya akan menambahkan garam sedikit demi sedikit ke dalam gelas air. Kemudian saya akan mengaduknya hingga garam itu larut sempurna. Ini garamnya. Kita masukin ke sendok. Ini saya lagi aduk. Nih kalian lihat, telurnya udah mulai keangkat ketika saya aduk. Nah, ini hasilnya setelah garamnya saya larutkan dalam airnya nih. Bisa dilihat ya, sekarang telurnya itu sudah mengapung. Ada perbedaan dari awalnya telurnya di permukaan bawah sini, jadi mengapung ke atas ketika saya tambahin garam tersebut. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Ini kita akan bahas di slide selanjutnya. Selanjutnya, pada bagian hasil dan pembahasan, kita perhatikan hasil pengamatan kita pada sebelumnya. Jadi pada air biasa, telur berada di dasar gelas atau tenggelam. Sedangkan pada air garam, telur mengapung. Lalu apa penyebabnya? Ingat kembali rumus hukum Archimedes yang telah kita pelajari sebelumnya. Salah satu faktor yang memengaruhi gaya apung adalah massa jenis zat cair. Ketika garam ditambahkan ke dalam air, massa jenis air menjadi lebih besar. Akibatnya gaya apung yang bekerja pada telur juga semakin besar. Semakin besar gaya apung, semakin besar pula dorongan ke atas yang diberikan air kepada telur. Pada akhirnya, gaya apung mampu menopang berat telur sehingga telur dapat mengapung. Jadi, yang berubah pada percobaan ini bukan berat telurnya ya, melainkan massa jenis dari airnya ini. Inilah bukti nyata
bahwa hukum Archimedes benar-benar terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, setelah melihat percobaan ini, menurut kalian apakah hukum Archimedes hanya berlaku pada telur saja? Tentu tidak ya. Jadi masih banyak lagi contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa lihat beberapa contohnya dalam slide selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kapal laut. Mungkin kalian pernah berpikir bagaimana mungkin kapal yang terbuat dari baja dapat mengapung di atas air? Jawabannya adalah karena kapal memiliki bentuk lambung yang berongga, sehingga massa jenis rata-ratanya lebih kecil daripada massa jenis air. Akibatnya, gaya apung mampu menopang berat kapal, sehingga kapal tetap mengapung. Lalu yang kedua ada kapal selam. Berbeda dengan kapal laut, kapal selam dapat tenggelam maupun mengapung sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan dengan mengatur tangki balasnya. Jadi saat tangki diisi air, massa jenis kapal meningkat sehingga kapal tenggelam. Sebaliknya, saat air dikeluarkan dan diganti dengan udara, massa jenis kapal berkurang sehingga kapal menjadi naik ke permukaan. Selanjutnya adalah pelampung. Pelampung dibuat dari bahan yang memiliki massa jenis lebih kecil daripada air. Oleh karena itu, gaya apung yang bekerja lebih besar sehingga pelampung tetap mengapung dan dapat membantu menjaga tubuh manusia tetap berada di permukaan air. Lalu contoh berikutnya adalah balon udara. Tahukah kalian bahwa hukum Archimedes ini tuh tidak hanya berlaku pada zat cair, tapi juga pada fluida berupa gas. Udara panas di dalam balon memiliki massa jenis yang lebih kecil dibandingkan udara di sekitarnya. Akibatnya, balon memperoleh gaya apung sehingga dapat terangkat ke atas. Lalu, contoh yang terakhir ini adalah ikan. Ikan memiliki organ yang disebut gelembung renang. Dengan mengatur jumlah gas di dalam gelembung renangnya, ikan dapat mengubah massa jenis tubuhnya sehingga mampu naik, turun, atau melayang di dalam air tanpa harus terus-menerus berenang. Dari berbagai contoh tersebut, kita bisa lihat bahwa hukum Archimedes ini memiliki banyak manfaat dan diterapkan dalam kehidupan kita dalam berbagai bidang, mulai dari transportasi laut, keselamatan, teknologi, hingga kehidupan makhluk hidup di alam. Baik anak-anak, tidak terasa kita sudah di ujung pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar, mari kita bersama-sama mengulas kembali materi yang telah kita pelajari. Hari ini kita sudah mempelajari hukum Archimedes, yaitu hukum yang menjelaskan bahwa setiap benda yang dicukupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas atau yang disebut dengan gaya apung. Kita juga mempelajari bahwa besar gaya apung dapat dihitung menggunakan rumus FA sama dengan Rho dikali G dikali V, yang artinya besar gaya apung dipengaruhi oleh massa jenis zat cair, percepatan gravitasi, dan volume zat cair yang dipindahkan. Selanjutnya kita telah mempelajari bahwa suatu benda dapat berada dalam 3 keadaan ketika berada di dalam zat cair, yaitu tenggelam, melayang, dan mengapung. Keadaan tersebut ditentukan oleh hubungan antara berat benda dengan gaya apung yang bekerja pada benda. Kemudian kita juga telah melakukan percobaan sederhana menggunakan telur, air, dan garam. Dari percobaan tersebut kita mengetahui bahwa telur yang awalnya tenggelam dapat mengapung setelah air ditambahkan garam. Hal ini terjadi karena penambahan garam meningkatkan massa jenis air sehingga gaya apung jadi lebih besar. Dan yang terakhir, kita juga telah mempelajari bahwa hukum Archimedes memiliki banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari seperti pada kapal laut, kapal selam, pelampung, balon udara, dan ikan yang menggunakan gelembung renang untuk mengatur kedalamannya. Semoga pembelajaran pada hari ini kalian dapat memahami bahwa konsep fisika sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari dan dapat menjelaskannya berbagai fenomena yang sering kita jumpai. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Bu, kalau kapal terbuat dari baja yang berat, kenapa kita tetap mengapung? Pertanyaan yang bagus. Jadi, walaupun kapal terbuat dari baja, kapal memiliki bentuk lambung yang berongga sehingga massa jenis rata-rata kapal menjadi lebih kecil daripada massa jenis air. Oleh karena itu, gaya apung dari air
dari air ini mampu menopang berat kapal sehingga kapal dapat mengapung. Ada lagi pertanyaannya, Bu, apakah hukum Archimedes hanya berlaku dalam air? Jawabannya tidak ya. Hukum Archimedes berlaku pada fluida, yaitu zat yang dapat mengalir. Fluida ini terdiri atas zat cair dan gas. Contohnya tuh tadi dalam balon udara. Jadi balon udara itu dapat terbang karena memperoleh gaya apung dari udara. Jadi hukum Archimedes ini tuh tidak hanya berlaku di dalam air tapi juga di udara ya. Baik, sekarang untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi hukum Archimedes hari ini, silakan jawab beberapa pertanyaan pada asesmen berikut ini. Di dalam asesmen ini terdapat 7 soal, 5 pilihan ganda, dan 2 soal uraian. Kalian tolong jawab ya dengan waktu mungkin sekitar 10 menit, lalu kumpulkan kepada ibu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih yang sudah mengumpulkan dan mengerjakan asesmen tersebut dengan tepat waktu. Sekarang kita akan membahas jawaban dari soal asesmen yang kalian telah kerjakan. Silakan cocokkan jawaban kalian dengan penjelasan atau pembahasan yang akan ibu kasih. Jika ada jawaban yang masih kurang tepat, itu tidak apa ya. Anggap aja sebagai kesempatan untuk memperbaiki dan menyatukan pemahaman kita bersama. Soal nomor 1, hukum Archimedes mengaitkan bahwa A. Tekanan zat cair bertambah seiring bertambahnya luas permukaan. B. Benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkan. C. Massa benda selalu sama dengan massa jenis zat cair. D. Gaya gravitasi berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, menurut kalian jawaban yang benar yang mana? Ya, jawaban yang benar adalah yang B. Mengapa? Karena sesuai dengan bunyi hukum Archimedes, setiap benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Sedangkan pilihan A ini membahas skala hidrostatis, bukan hukum Archimedes. Pilihan C dan D juga tidak sesuai dengan konsep yang telah kita pelajari. Lanjut ke soal nomor 2. Gaya ke atas yang bekerja pada benda di dalam zat cair disebut A. Gaya gesek, B. Gaya normal, C. Gaya apung, D. Gaya gravitasi. Silakan dipikirkan sebentar. Ya, jawaban yang benar adalah C. Gaya gravitasi. Gaya apung ini merupakan gaya yang diberikan oleh zat cair kepada benda dengan arah ke atas. Gaya inilah yang menyebabkan benda bisa mengapung, melayang, atau bahkan tetap tenggelam jika nilainya lebih kecil daripada berat benda. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Pada percobaan telur dan air garam, telur bisa dapat mengapung karena A. Berat telur berkurang, B. Massa telur berkurang, C. Massa jenis air meningkat sehingga daya apung bertambah besar, D. Gaya gravitasi mulai hilang. Kira-kira jawabannya apa ya? Ya, jawabannya yang benar adalah C. Mengapa bukan A? Karena berat telur itu tidak berubah. Mengapa bukan B? Karena massa jenis telur juga tidak bertambah. Sedangkan D tentu salah karena gaya bergravitasi tetap bekerja. Jadi penyebab utamanya adalah penambahan garam membuat massa jenis air meningkat sehingga gaya apung yang bekerja pada telur menjadi lebih besar. Akibatnya telur yang awalnya tenggelam akhirnya dapat mengapung. Lanjut ke soal nomor 4. Sekarang kita bahas soal nomor 4. Benda akan tenggelam jika A. Gaya apung lebih besar daripada gaya berat, B. Berat benda lebih besar daripada gaya apung, C. Berat benda sama dengan gaya apung, D. Massa jenis air lebih besar daripada massa jenis benda. Jawaban yang benar adalah B. Mengapa? Karena jika berat benda lebih besar daripada gaya apung, maka benda akan bergerak turun hingga ke dasar. Dan sebaliknya, jika gaya apung sama dengan berat benda, maka benda akan melayang. Sedangkan jika gaya apung mampu menompang atau lebih besar daripada berat benda, maka benda tersebut akan mengapung. Selanjutnya kita ke soal nomor 5, yaitu soal terakhir dalam pilihan ganda. Berikut yang merupakan penerapan hukum Archimedes adalah A. Kipas angin, B. Kapal laut,
lampu pijar, D. Sepeda. Jawaban yang benar ini adalah B ya, kapal laut. Kapal laut dapat mengapung karena adanya gaya apung dari air yang mampu menopang berat kaki. Sedangkan kipas angin, lampu pijar, dan sepeda bekerja dengan prinsip fisika yang berbeda, sehingga bukan merupakan penerapan dalam hukum Archimedes. Nah, apakah jawaban kalian udah benar semua? Kalau masih ada yang salah, jangan berkecil hati ya, nggak apa-apa. Yang penting kalian sudah memahami konsepnya setelah kita bahas bersama ini. Selanjutnya kita lanjut ke soal uraian. Yang pertama, jelaskan mengapa telur yang awalnya tenggelam dapat mengapung setelah air ditambahkan garam. Jawaban yang saya harapkan sebagai berikut. Ketika garam ditambahkan ke dalam air, massa jenis air meningkat. Akibatnya daya apung yang diberikan air kepada telur juga menjadi lebih besar. Ketika daya apung sudah mampu menopang berat telur, maka telur akan naik ke permukaan dan mengapung. Jadi yang berubah bukanlah berat telurnya ya, melainkan massa jenis air yang menyebabkan gaya apung bertambah besar. Lalu soal uraian nomor 2. Sebutkan 3 contoh penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari dan jelaskan secara singkat. Ada banyak jawaban yang benar nih dalam soal ini. Sebagai contoh, yang pertama, kapal laut yang dapat mengapung karena adanya gaya apung dari air. Yang kedua, kapal selam yang dapat naik dan turun dengan mengatur jumlah air di dalam tangki balas. Yang ketiga, pelampung yang dibuat dari bahan dengan massa jenis lebih kecil daripada air sehingga dapat mengapung. Selain itu, kalian juga bisa menjawab balon udara dan ikan yang mengatur lewat gelembung renangnya, karena keduanya juga merupakan penerapan hukum Archimedes. Jadi selama contoh yang kalian berikan benar dan penjelasannya itu sesuai, maka jawabannya dapat saya terima. Nah, baik, demikian pembahasan soal asesmen pada pertemuan hari ini. Semoga setelah kita membahas setiap soal bersama-sama, kalian menjadi lebih memahami konsep hukum Archimedes dan tidak hanya mengetahui jawabannya, tapi juga alasan dibalik setiap jawaban tersebut. Ingat ya, dalam pembelajaran fisika yang paling penting bukanlah menghafal rumus, melainkan memahami konsepnya. Jadi jika kalian memahami konsepnya, maka kalian akan lebih mudah menyelesaikan berbagai penyalahan fisika yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran hari ini, kita telah belajar bahwa setiap benda yang dicelupkan ke dalam cair akan mengalami gaya ke atas yang disebut gaya apung. Kita juga telah mengetahui bahwa besar gaya apung dipengaruhi oleh massa jenis cair, kecepatan gravitasi, dan volume cair yang dipindahkan. Setelah itu, kita telah membuktikan sendiri melalui percobaan sederhana bahwa penambahan garam pada air dapat meningkatkan massa jenis air sehingga telur yang awalnya tenggelam dapat mengapung. Dari sini kita juga bisa dapat melihat bahwa teori yang kita pelajari benar-benar dapat dibuktikan melalui percobaan sederhana yang telah kita lakukan tadi. Tidak hanya itu, kita juga menemukan bahwa hukum Archimedes memiliki banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kapal laut yang dapat mengapung, kapal selam yang dapat naik dan turun di dalam laut, pelampung yang membantu menjaga keselamatan manusia, balon udara yang dapat terbang, hingga ikan yang mampu mengatur kedalamannya menggunakan gelembung renangnya. Oleh karena itu, saya berharap setelah pembelajaran hari ini, kalian akan semakin menyadari bahwa fisika bukanlah mata pelajaran yang sulit, melainkan ilmu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Banyak peristiwa yang awalnya terlihat biasa, ternyata dapat dijelaskan dengan konsep-konsep fisika yang telah kita pelajari. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, saya ingin memberi pesan kepada kalian, jangan pernah takut untuk bertanya ketika belum memahami materi. Jangan ragu untuk melakukan percobaan sederhana di rumah, dan tetap memperhatikan keselamatannya ya. Dan tetap semangat dalam belajar karena setiap ilmu yang kalian pelajari ini akan menjadi bekal bermanfaat di masa depan. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatian dan semangat kalian untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga materi mengenai hukum Archimedes ini dapat menambah pengetahuan dan membuat kalian semakin menyadari bahwa fisika sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari pada diri kita. Jangan lupa
untuk mempelajari kembali yang telah kita bahas pada hari ini agar pemahaman kalian tuh semakin baik. Jadi, jika ada materi yang belum dipahami, kalian jangan ragu untuk tanyakan pada pertemuan berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.